Jembatan Selat Sunda JSS adalah salah satu rencana besar proyek pembangunan jembatan yang pernah digulirkan di atas Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jembatan ini direncanakan sepanjang 27-30 km melintasi palung laut Selat Sunda, terhubung dengan tipe jembatan layang, jembatan suspensi, dan jalan darat di atas Pulau Ular, Pulau Sangiang, dan Pulau Panjurit. Jembatan ini dirancang dapat menahan gempa sampai 9 skala Richter. Ide jembatan ini berawal dari gagasan Profesor Setiatmo, seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung ITB pada tahun 1960, disebut dengan nama Trinusa Bima Sakti yang berarti penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian pada tahun 1965, Soekarno sebagai Presiden RI memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba desain penghubung di mana hasil dari percobaan tersebut berupa sebuah terowongan tunnel yang pada awal Juni 1989 terselesaikan dan diserahkan kepada Soeharto selaku Presiden RI pada saat itu. Pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada B.J. Habibie selaku Menristek agar mengerjakan proyek yang diberi nama Trinusa Bima Sakti. Habibie memerintahkan Wiratma Wangsadinata, guru besar dari ITB, agar melakukan riset teknologi jembatan ke Eropa. Berdasarkan kajian dibutuhkan antara lain 17.000 ton baja serta 50.000 tenaga kerja pengelas dengan biaya 100 triliun rupiah. Profesor Wiratman Wangsadinata melakukan pengkajian uji coba desain kembali terhadap perencanaan penghubungan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada hasil pengkajian menyatakan bahwa penghubung dengan melalui sebuah jembatan ternyata lebih layak bila dibandingkan dengan penghubung dengan melalui sebuah terowongan di bawah dasar laut. Presiden Soeharto memilih jembatan karena lebih monumental, sedangkan untuk jembatan Selat Bali yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali belum terlaksana karena pemerintahan daerah Provinsi Bali belum bersedia. Namun rencana besar ini harus mandek karena krisis ekonomi pada tahun 1998. Lalu pada masa pemerintahan Presiden SBY dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, maka dibentuk kembali kelompok studi kelayakan yang terdiri dari soal teknis, tata ruang, dan keekonomian serta sosial. Bahkan proyek jembatan Selat Sunda yang sempat masuk ke dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI. Tahun 2007, Grup Artagraha bersama pemerintah Banten dan Lampung membentuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang mayoritas sahamnya dikuasai Grup Artagraha. Kemudian tahun 2009, konsorsium menyerahkan hasil prastudi kelayakan kepada pemerintah. Sementara itu, Institut Teknologi 10 November ITS menolak pembangunan jembatan Selat Sunda. Meskipun sudah terdapat hasil uji kelayakan ditambah lagi dengan kebutuhan transportasi yang sangat besar antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo menolak pembangunan jembatan ini dengan alasan karena jika jembatan ini dibangun, kesejahteraan rakyat sekitar Merak dan Bakauheni akan menjadi sulit tercapai. Misalnya harga tanah akan naik berkali-kali lipat dari harga semula dan masyarakat sekitar pelabuhan tidak bisa lagi membuka usaha di pelabuhan karena lalu lintas yang semula mulai melalui kapal laut di pelabuhan Merak dan Bakauheni akan beralih menggunakan jembatan Selat Sunda. Ditambah lagi jika memang tetap dibangun, perkembangan ekonomi Indonesia seolah-olah terpusat hanya pada Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali dan tidak sesuai dengan konsep kemaritiman Presiden Jokowi. Belum lagi diperlukan dana investasi yang besar dan teknologi yang tinggi karena jembatan akan melewati palung Selat Sunda dan rawan goncangan gempa karena berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau.
Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi pada Juni 2019 lalu kembali mengangkat wacana pembangunan proyek jembatan Selat Sunda. Inisiasi proyek jembatan Selat Sunda dinilai penting untuk mempermudah pasokan barang dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya, yang saat ini bergantung dari pergerakan kapal penyeberangan Merak Bakauheni. Namun kembali pemerintah melalui Kemen PUPR mengatakan kalau transportasi penyeberangan Merak Bakauheni masih lancar dan dana sebesar itu dapat digunakan untuk membangun bagian Indonesia yang lain. Akankah jembatan Selat Sunda akan terrealisasi di kemudian hari?